Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Hendrayadi, NIM 5011142956, berasal dari UT daerah Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan yang ada pada diskusi sesi 8 mata kuliah studi komparatif di berbagai negara dengan kode MPDR 5302. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab akan diskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan sesama. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini, saya sebagai seorang pendidik yang bertugas di SD Negeri 7 Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, saya rasa dari segi jenjang pendidikan, itu hampir semua negara yang ada di ASEAN ini menerapkan struktur yang sama, yaitu pendidikan dasar 6 tahun, kemudian pendidikan menengah pertama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas selama 3 tahun. Nah, ini juga terjadi di Malaysia dan juga Thailand, yang di mana mereka itu juga memiliki sistem wajib belajar 9 tahun, sedangkan Jepang dan Korea Selatan itu wajib belajarnya selama 12 tahun. Kemudian dari sisi pengelolaan pendidikan dasar, Indonesia ini serupa dengan Filipina dan Thailand dalam penerapan desentralisasi. Pemerintah pusat itu menetapkan standar, sedangkan pelaksanaannya itu disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Di SD Negeri 7 Mentok, hal ini tampak melalui penerapan yang saat ini kami terapkan, yaitu kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka ini diturunkan dari pusat dan kami yang menerapkan di jenjang sekolah. Namun dibandingkan Singapura dan Jepang, perbedaan terlihat pada aspek kedisiplinan, konsistensi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, di Indonesia, perubahan kebijakan sering terjadi dan keterbatasan sumber daya membuat pelaksanaan belum merata. Meski demikian, arah pendidikan nasional kini diyakini menuju ke arah baik ya, melalui adanya perubahan pendekatan pembelajaran yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah, terutama oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu program pembelajaran mendalam. Nah, ini diharapkan mampu memperbaiki pendidikan Indonesia, di mana kita tahu prinsip pembelajaran mendalam itu yang terdiri dari BBM, bermakna, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Kemudian pertanyaan kedua, di pertanyaan kedua ini kita diminta untuk mengulas artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, apa yang perlu dipersiapkan. Di mana karangan ini artikel ini dibuat oleh Nur Khalis, yang membahas kesiapan pendidikan dasar Indonesia menghadapi tantangan pendidikan abad 21 dan era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang pertama, kita lihat dari perubahan global abad ke-21. Abad ke-21 ditandai oleh kemajuan teknologi, informasi, dan globalisasi yang menciptakan masyarakat tanpa batas. Nah, pendidikan harus bertransformasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Terus dampak yang kedua, dampak globalisasi dan MEA. MEA ini membuka peluang dan tantangan melalui liberalisasi tenaga kerja, barang, dan jasa antar negara ASEAN. Pendidikan dasar harus menyiapkan peserta didik yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing global untuk menghadapi persaingan tersebut. Yang ketiga, tantangan pendidikan dasar di Indonesia. Artikel itu membahas ini salah satunya, pendidikan dasar. Nah, kita ketahui pendidikan dasar masih menghadapi berbagai kendala, seperti masih menggunakan metode yang lama ya, berceramah, sehingga membuat murid itu daya ingatnya tidak lama akan materi pembelajaran. Kemudian kurikulum ya, dari segi pendidikan dasar, kurikulum dan pembelajaran abad 21, kurikulum yang dipakai itu untuk menghadapi MEA ini dan teknologi ini harus adaptif dan kontekstual sesuai dengan pengalaman nyata yang dialami peserta didik. Sementara pembelajarannya harus aktif, kreatif, dan kolaboratif.
Nah, di sini guru ini berperan sebagai fasilitator dan pembelajar sepanjang hayat yang membantu siswa menemukan makna melalui pengalaman nyata. Dari kesimpulannya, dari artikel itu, bagaimana kita menghadapi MEA ini, ya seyogyanya pendidikan di Indonesia ini memerlukan transformasi total dalam visi, kurikulum, pembelajaran, dan juga manajemen. Nah, pendidikan dasar harus melahirkan insan Indonesia yang berkarakter kuat, berpikir kritis, berjiwa global, dan tetap berakar pada nilai, moral, serta budaya bangsa. Yang ketiga, kita diminta untuk melihat ya tayangan video yang ada di diskusi sesi 8 ini yang berjudul Introduction to ASEAN Education. Nah, video ini menjelaskan upaya-upaya dari negara ASEAN membangun kerjasama pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu sejalan dengan modul 6 modul 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara yang menekankan pentingnya memahami dan membandingkan sistem pendidikan antar negara guna mengambil hal baik yang bisa kita adopsi untuk negara kita. Nah, keduanya sama-sama menyoroti yang pertama integrasi pendidikan ASEAN melalui penyelarasan kurikulum dan kualifikasi. Kemudian tujuan bersama dalam membentuk warga yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Terakhir, peningkatan mutu dan inovasi pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi dan pelatihan guru berkelanjutan. Bagi Indonesia, pemahaman di video itu cukup penting untuk memperkuat pendidikan dasar agar kompetitif, adaptif, dan berkarakter global sejalan dengan visi yang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan juga tantangan abad ke-21. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya paparkan terkait dengan diskusi 8 ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.